Udah mah kasusnya berjamur sampai lumutan selama 8 tahun. Sekalinya dikabarkan tertangkap, perbedaan fotonya kok jauh banget ya. Mungkin kalau dari bentuk sketsa muka hampir sama, hampir kotak ya. Tapi udah mah kasusnya berjamur selama 8 tahun sampai lumutan. Sekalinya dikabarkan tertangkap, cuma disebarkan berita fotonya aja bahwa Peggy yang sekarang seperti ini. Di sini saya coba menjelaskan dari pengalaman pribadi saya. Saya pernah menindih kuping saya yang cuma sebesar jarum pada usia saya 19 tahun, dan sampai sekarang usia saya menginjak 40 tahun itu nggak rapat. Nggak rapat. Kalaupun rapat itu bukannya rapat karena daging, tapi daki bekas sabun. Apalagi yang ini bukannya tindikan ya, ini bolongan. Yang bolongan sebesar koin. Kok bisa-bisanya jadi sampai seperti ini, bisa rapi seperti semula dengan kurun waktu cuma 8 tahun. Saya loh, ini dari 19 tahun yang sekarang usia saya 40 tahun. Berarti hampir 20 tahun ya, nggak rapat, masih bolong, yang cuma sebesar lidi atau jarum. Kok bisa-bisanya rapat seperti ini? La ilaha illallah. Jadi gemes gue, yang tadinya gue kagak mau komentar masalah kasus ini, jadi gemes gue. Kok bisa-bisanya kami warga Indonesia disuguhkan dengan yang beginian? Iya benar. Nggak lucu ini bos. Nggak lucu. Terus ya, kami para warga Indonesia ini diajarkan, disuguhkan, disajikan, di mana kami sering melihat proses penangkapan atau pelaku penindak kriminal atau yang penistaan agama juga, di mana kami disuguhkan dengan video rekaman saat penangkapan, saat membawa ke kantor polisi. Kok ini kami nggak disuguhkan pada saat penangkapannya? Benar. Dan sepertinya tuh videonya tuh Egy yang sekarang berada di kantor polisi tuh videonya seperti apa sih? Apa memang saya kurang update? Nggak ada apa emang. saya ketinggalan berita? Apa memang nggak ada? Karena saya di sini menanyakan, kami sudah terbiasa di mana kami disajikan, ya, di mana penegak hukum ini menyajikan kami dengan video pada saat penangkapan seorang oknum penjahat. Kok ini enggak, bos? Lucu kayaknya tuh. Lucu ya Allah. emang. Ini makanya alasan saya tuh nggak mau komentar dengan kasus ini tuh, ini bikin nyesek. Lah saya kok cuma sebesar jarum aja nggak rapat nyampe sekarang, lah ini bolongnya segede koin kok bisa jadi mulus seperti itu. Halo. Ampun. Coba sajikan kami yang lebih berkualitas lagi. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, siapa nih geng-geng yang masih kurang yakin kalau Egy yang kena tangkap ini bukanlah Egy yang sebenarnya? Ya masih banyak netizen masih bertanya, ya kan, masih nggak percaya ya, Egy yang dulu kok beda dengan Egy yang sekarang kena tangkap, ya kan. Dan lagi pun ya kan guys, biasanya ya seperti abang bilang ini, kalau ada kasus, ya ada kasus-kasus lah kan, ditangkap gitu kan, terus dibawa ke permukaan, di media, direkam, disorting, di banyak wartawan mempertanyakan ya. Tapi ini kok enggak ya kan, kita nggak lihat Egy itu ditangkap ya, terus di mana, dan kita nggak pernah lihat mukanya Egy ini ya kan. Aku pun heran, mana, siapa yang punya videonya yang waktu ditangkap terus Egy dibawa ya kan. Biasanya kan begitu ya kan, misalkan ada kasus narkoba ataupun ya penistaan agama ataupun macam-macam, kadang-kadang ada yang sampai dibotakin langsung ya kan. Kok enggak ya kan? Nah ini sebagai pertanyaan kita juga ya, ayo Bang Hotman Paris, ayo ungkap semuanya ini ya. Benarkah ini Egy yang ditangkap sekarang ini adalah Egy yang DPO selama 8 tahun? Karena di sini kita lihat Egy yang dulu berbeda jauh ya dengan Egy yang sekarang. Karena Egy yang sekarang ini tidak ada bekas tindik. Ada Egy yang sekarang ini, yang dulu memang ada lubang telinga, sekarang nggak ada ya maksudnya ya. Aduh parah ya. Coba kita dengar lagi apa pendapat warganet juga ya kan. Wah kabur semua nih. Saya mau nanya ibu tinggal di daerah sini. Ibu namanya siapa, maaf? Melan. Melan. Ibu tinggal di daerah sini? Bukan sih, sebelah, kampung sebelah. Oke. Ibu ini kenal nggak sama sosok Peggy Peron ini?
Kenal sih nggak terlalu ya, cuman tahu aja. Itu memang yang ibu tahu Peggy ini sosoknya seperti apa, Bu? Anaknya baik sih, jarang bergaul atau berkumpul-kumpul sama teman-teman tuh, soalnya dia tuh kerjanya tuh merantau terus, pulang sekali seminggu paling lama, terus pergi lagi begitu. Oh. Jarang kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini ya, nggak ada di sini. Oh, berarti saat kejadian 2016 itu setahu ibu Peggy lagi merantau. Iya, lagi merantau di sini. Pas kejadian kasus Wina tuh udah ada reka adegan ulang juga, dia tuh masih posisi merantau ya, setahu saya. Jadi saat memang Peggy ini orangnya suka merantau dari lama ya, dari saat 2016 justru ya, Bu ya. Lebih dari situ, 15-14 sebelum 2016 dia juga udah pergi merantau, jarang tinggal tetap di sini. Tapi itu ibu tahu nggak dia merantaunya tuh pergi ke mana? Apakah benar informasinya di Bandung? Ke Bandung kalau nggak salah, ikut bapaknya. Karena posisinya udah pisah sama ibunya ya, jadi dia ikut sama bapaknya. Kalau nggak salah. Bu, ini kan disampaikan, diduga bahwa Peggy ini adalah ikut geng motor gitu. Ini Mbak sendiri melihatnya apakah sebagai tetangga memang sering Peggy gaul bersama geng motor atau seperti apa? Kayaknya sih nggak mungkin ya, setahu saya sih, soalnya tuh anaknya tuh merantau kerja keras tuh, kayak jadi tulang punggung. Kalau ngumpul-ngumpul di sini juga jarang-jarang bawa motor pergi keluar gitu, enggak, menetap di rumah gitu. Oke. Berarti memang selalu merantau, dan Mbak juga jarang komunikasi ya sama Peggy ini. Jarang. Oke. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ya, Redo dan juga saudara, tadi keterangan dari warga bahwa Peggy ini memang sudah merantau sejak lama, bahkan sebelum dari 2016. Jadi asumsi dari warga juga menduga bahwa saat kejadian 2016 ini Peggy tidak ada di Cirebon ya, tapi melainkan di Bandung ikut ayahnya merantau. Dan ini adalah hal yang perlu diungkapkan nih oleh pihak kepolisian. Apakah dengan adanya penangkapan Peggy Peron pada hari ini bisa mengungkapkan atau menjadi titik terang dari kasus pembunuhan Vina yang sudah 8 tahun lamanya. Ini kasus sudah lama tidak terdengar ya, dan baru mencuat lagi akhir-akhir ini. Oh, ini kesaksian daripada, ya bisa dibilang tetangga daripada Peggy ya, yang kena tangkap sekarang ini. Waduh, semakin puyeng kita ya guys. Mana yang benar ya kan? Mana yang benar ini Pak Polisi, ayolah ungkapkan cepat-cepat ya. Masa kasus yang seperti ini nggak bisa cepat ya kan? Sedangkan kasus teroris aja bisa cepat ya kan. Jadi mungkin si Peggy yang sekarang ditangkap ini ya, karena dulu pernah viral ya statusnya yang berbunyi ya ada berbau-bau gimana gitu ya kan. Coba kita dengar video daripada abang ini. Oke, ini pelaku utama yang diberitakan. Ini akun Facebooknya yang namanya Peggy Setiawan. Kalau kalian cek sekarang udah pada rame di situ. Ini salah satu postingannya yang dicurigai netizen, yang dia bahas, gua tahu papa tuh sebenarnya sangat sayang banget sama gua. Buktinya waktu gua kena masalah, papa bela-belain langsung pulang ke Cirebon. Malah-malah naik motor dalam keadaan panik, padahal jarak Bandung ke Cirebon lumayan jauh. Tapi papa rela ngambil resiko demi buat bebasin aku. Dan mama juga selalu peduli dan yang selalu ada buat aku di saat aku terpuruk. Mama ngasih semangat buat aku. Makasih ma, makasih pak. Aku akan berusaha untuk tidak mengecewakan kalian lagi. Di-upload tanggal 18 Maret 2016 sebelum kejadian. Dari status ini aja kita udah tahu bahwa dia ini bolak-balik pergi ke Bandung. Ini salah satu postingannya dengan kawan-kawannya. Ini nih si Peggy ini. Dan terlihat tidak ada sama sekali wajah-wajah teman-temannya yang ditangkap dan menjadi tahanan sekarang. Nah, ini foto dia saat kelulusan SMA. Terlihat jelas kan? Gak ada keriting-keritingnya sama sekali seperti DPO yang dicari. Oke? Kalian paham? Berarti ini belum final nih. Masih ada pertanyaan. Kenapa DPO-nya bisa ngomong keriting gitu? Ya kan guys, kalian puyeng kan? Ya di DPO-nya dibilang keriting ya, kok yang ditangkap rambutnya lurus ya kan? Waduh, ayo tangkaplah, mana ini ya? Aduh, cobalah ya Pak Polisi, tunjukkanlah ya. Kita pun nggak tahu lah ini mana Peggy yang ditangkap, kok nggak diberitakan? Ada berita rumahnya digeledah aja, itu pun rekamannya dari jauh-jauh aja ya. Kita sebagai netizen semakin dikasih tontonan apa ya?
dikasih berpikir kayak gimana ya, kita nggak tahu ya kan. Cuma kalau sudah ditangkap, ayo diwawancarai ataupun gimana gitu ya kan. Aduh, netizen semakin puyeng ya, semakin puyeng ya kan. Tapi ya kita lihat aja lah perkembangannya ke depannya bagaimana ya kan. Ya semoga saja pokoknya pelaku utamanya ya, ada yang bilang Peggy yang sebenarnya adalah orang yang berduit ya. Bapaknya orang yang berduit. Kok nih Peggy yang ditangkap anak bangunan, kuli bangunan ya kan. Rumahnya pun kita bisa lihat ya, kita bisa nilai ya kan. Ya, kita percaya lah kalau rumah kuli bangunan ya seperti itu ya. Kita percaya, tetapi aku kok masih nggak percaya kalau Egy yang ini yang DPO selama 8 tahun ya kan. Puyang. Oke guys, apa pendapat Anda? Coba kalian berkomentar, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.